Halo, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini nak? Ibu berharap semoga anak-anak ibu ada dalam keadaan yang sehat tentunya ya, agar bisa tetap semangat untuk belajar. Selalu diingat untuk tetap menjaga kesehatannya ya nak. Baiklah, sekarang kita belajar sama ibu di kelas 6 tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan pada pembelajaran 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang sebelum belajar, ibu mau memperkenalkan dulu diri ibu nak. Nama ibu Kori Pratiwi, ibu guru kelas di UPT SD Negeri 44 Tarata. Semangat untuk belajar nak. Iya, kali ini kita belajar untuk indikatornya muatan bahasa Indonesia 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk muatan IPA titik 3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya, kita mulai belajarnya. Tapi sebelum belajar, aku mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah anak-anak ibu nanti menonton video ini, kita membaca informasi penting tentang tumbuhan dan habitatnya. Ibu berharap anak-anak ibu mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kemudian setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, ibu berharap anak-anak ibu mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran tentunya dengan tepat. Anak-anak ibu, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Semangat untuk belajar anak ibu ya. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi itu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Jadi adaptasi itu cara makhluk hidup itu, cara tumbuhan tersebut dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Anak ibu ya. Contohnya adaptasi tumbuhan, di sini ada pohon bambu. Anak-anak ibu pernah lihat anak-anak ibu pohon bambu? Iya, pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu-bulu yang tajam pada batangnya, itu bulu-bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Jadi bulu-bulu halus itu pada pohon bambu itu adanya di batangnya ya anak-anak ibu ya. Begitulah cara pohon bambu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Berdasarkan habitatnya, tempat tinggalnya, adaptasi tumbuhan itu dibagi menjadi 3 anak-anak ibu. Yang pertama ada hidrofit, yang kedua ada higrofit, dan yang ketiga ada ekstrofit. Nah, mari kita pelajari satu-satu. Kita akan bahas satu-satu ya anak-anak ibu ya. 3 macam adaptasi tumbuhan ini. Nah, yang pertama dahulu itu hidrofit. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Jadi hidrofit itu, hidro itu air. Pokoknya itu kuncinya anak-anak ibu ingat ya. Hidrofit itu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya di sini ada gambarnya. Apa ini anak-anak ibu? Kangkung. Iya, anak-anak ibu pernah kan makan sayur kangkung? Ya, ini sayur kangkung itu berarti kangkung itu termasuk jenis tumbuhan yang adaptasi hidrofit. Sekarang yang kedua yaitu higrofit. Higrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun.
Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contohnya, anak-anak ibu, itu ada tumbuhan pakis. Ya, dan yang ketiga tadi adaptasi ekstrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun, anak-anak ibu. Nah, batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Jadi dia menyimpan air itu di batangnya. Akarnya panjang. Contohnya di sini ada gambarnya lidah buaya. Anak-anak ibu pernah melihat lidah buaya ya? Iya. Sekarang kita bahas lebih lanjut, lebih dalam lagi tentang adaptasi yang 3 jenis tadi. Yang pertama adaptasi hidrofit. Adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan hidrofit yaitu jenis tanaman mampu bertahan hidup dan tinggal di daerah perairan. Di perairan ya anak ibu ya. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit itu yaitu 1. Tumbuhan hidup terapung di atas permukaan air. Karena tumbuhan memiliki rongga antar sel yang berisi udara agar bisa mengapung dengan ciri daun lebar dan tangkai daun mengembung dan berisi udara. Jadi di dalam batangnya itu dia memiliki rongga ya, ada rongga antar sel. Nah, di sana ada udara gitu, sehingga dia bisa mengapung di atas permukaan air. Contohnya eceng gondok. Kemudian yang kedua ciri-cirinya tumbuhan hidup terendam dalam air, memiliki dinding sel kuat dan tebal untuk mengurangi tekanan osmosis dalam sel. Nah, contohnya hidrilla, dia di dalam air hidupnya. Itu contohnya hidrilla. Yang ketiga, tumbuhan dengan akar tertanam di dasar air namun tubuh mengambang dalam air dengan ciri memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Dia memiliki rongga udara pada batang dan tangkai daun. Contohnya kangkung dan teratai. Satu lagi ya Nona Ibu ya. Kemudian ciri yang keempat yaitu tumbuhan yang hidup pada ekosistem pasang surut dengan memiliki perakaran yang kuat sehingga membuat tanaman tidak mudah roboh ketika tertimpa angin atau ombak. Nah, ini yang daerah pasang surut tentunya di daerah laut ya Nana Ibu ya, di pinggiran laut ya. Contohnya tanaman bakau. Ya, ini untuk adaptasi hidrofit. Sekarang yang kedua adaptasi higrofit. Jenis adaptasi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau daerah hujan tropis. Ciri-ciri tumbuhan higrofit yaitu memiliki daun lebar dan tipis serta memiliki permukaan daun banyak stomata sehingga mempercepat transpirasi. Maaf ya Nana Ibu ya. Nah, contoh tanaman yang termasuk tumbuhan adaptasi higrofit ini adalah contohnya tumbuhan kuku. Itu termasuk higrofit. Tumbuhan kemuning, daun ungu, dedalu, dan lumut. Itu contoh tumbuhan yang memiliki adaptasi higrofit. Sekarang yang ketiga adaptasi ekstrofit. Adaptasi yang dilakukan oleh jenis tumbuhan ekstrofit yaitu jenis tanaman yang mampu bertahan hidup pada lingkungan tanah kering seperti gurun Nana Ibu. Ini di daerah yang tanah yang kering ya. Kalau ekstrofit ini di daerah tanah kering. Ciri-ciri tumbuhan ekstrofit yaitu 1. Tanaman memiliki daun daun sempit dan tebal. Nah, daunnya sempit dan tebal serta beberapa jenis diantaranya dapat berubah bentuk menjadi duri yang berguna untuk menekan penguapan air dari tubuh tanaman. Jadi daunnya itu tidak terlalu lebar anak Ibu. Daunnya cenderung sempit dan tebal. Kenapa demikian? Karena dia tinggal di daerah kering. Jadi dia berusaha sedikit mungkin untuk menekan penguapan airnya dari tubuh tanaman tersebut agar tidak kekurangan
air, itu maksudnya. Yang kedua, permukaan tubuh tanaman tertutup lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air secara berlebihan. Tetap ya Nana Ibu, dia beradaptasi bagaimana cara agar tidak terjadi penguapan air yang berlebihan karena dia tinggal di daerah yang kering seperti gurun. Yang ketiga, bagian batang tubuh tumbuhan ekstrofit tebal dan berupa jaringan spons yang berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Nah, tuh bagian batang tubuhnya tebal, nah di dalam sana disimpan cadangan air. Yang keempat, tumbuhan memiliki ciri akar panjang yang berguna untuk menjangkau tanah secara luas untuk penyerapan air dalam tanah. Kenapa dia menyesuaikan diri dengan akarnya yang panjang? Karena dia tinggal di daerah kering. Jadi dengan akar panjang itu bisa menjangkau air yang ada di dasar tanah, di dalam tanah untuk kelangsungan hidupnya. Nah, contoh tumbuhan yang adaptasi ekstrofit ini adalah pohon jati. Nah, Ibu pernah lihat pohon jati? Kemudian kaktus. Kemudian putri malu. Nah, ini apa ini nih anak-anak Ibu? Ada yang tahu anak Ibu? Iya, ini adalah kantong semar. Kemudian pohon cemara. Jadi anak-anak Ibu, itulah adaptasi dari tumbuhan. Ada adaptasi hidrofit, higrofit, dan ekstrofit. Itu anak-anak Ibu. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Nah, kemudian tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Sangat penting sekali peran mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, siapa saja kan anak Ibu tokohnya? Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Siapa itu Nana Ibu? Yang pertama, ayo, tentunya Nana Ibu sudah kenal dengan Bapak ini ya. Bagus, iya, ini adalah Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Nah, Bung Karno ini perannya Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah peran Bung Karno dalam memproklamirkan kemerdekaan. Beliau ikut menyusun naskah proklamasi ya anak Ibu. Nah, sekarang tokoh yang selanjutnya yaitu ada anak Ibu yang tahu ini? Iya, bagus. Ini adalah Bapak Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau kerap dikenal dengan Bung Hatta itu lahir di Bukit Tinggi di daerah Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun anak-anak Ibu. Bung Hatta ini perannya menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Nah, Muhammad Hatta ini adalah wakil presiden pertama Indonesia.
beliau wakil presiden pertama. Presiden pertama siapa anak-anak ibu? Ya, Bapak Insinyur Soekarno. Selain itu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Itu peran Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Nah, tokoh yang selanjutnya, ada yang kenal anak-anak ibu ini? Bagus, beliau adalah Bapak Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Begitu anak-anak ibu peran beliau. Sekarang tokoh yang selanjutnya yaitu, nah siapa ini anak-anak ibu? Bagus, beliau adalah Bapak Laksamana Tadasi Maeda. Laksamana Tadasi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Nah, anak-anak ibu tentu bertanya-tanya ya nak, kenapa beliau kan dari orang Jepang, perwira tinggi Angkatan Laut lagi Kekaisaran Jepang, kenapa beliau ikut berperan dalam memproklamasikan kemerdekaan anak-anak ibu? Ya, beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Kenapa anak-anak ibu? Beliau mempersilahkan rumahnya. Nah, di rumahnya itu berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Besar jasa beliau oleh anak-anak ibu ya. Nah, sekarang tokoh yang selanjutnya, ada yang kenal anak ibu? Siapa ini bapak ini? Ya, bagus, ini adalah Bapak Sukarni. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwirjo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda yang pejuang yang gigih melawan penjajah. Beliau dari golongan muda, tokoh pemuda. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Itu peran Sukarni ini dalam proklamasikan kemerdekaan. Beliau yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tokoh yang selanjutnya, ada kenal anak ibu sama ibu ini? Ya bagus, beliau adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980 anak-anak ibu. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Apa peran beliau dalam memproklamasikan kemerdekaan anak-anak ibu? Peran beliau, Ibu Fatmawati ini menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi beliau itulah yang menjahit bendera Sang Saka Merah Putih anak-anak ibu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di sanalah diproklamasikan kemerdekaan negara kita. Itulah peran Ibu Fatmawati. Sekarang tokoh selanjutnya yaitu, ada anak-anak ibu yang tahu? Ya, ini adalah Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik ini. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Jadi peran Sayuti Melik ini dalam memproklamasikan kemerdekaan, beliau yang mengetik naskah proklamasi berdasarkan tulisan tangan Bung Karno. Begitu anak-anak ibu. Nah, dari pelajaran kita tadi, untuk latihannya, anak-anak ibu, ini latihannya lagi ya. Nah, kita buat peta pikirannya berdasarkan aspek apa, mengapa, nah kemudian siapa, dan di mana, kapan, terus bagaimana. Bisa ya, anak-anak ibu sudah pernah belajar ya membuat peta pikiran berdasarkan aspek apa. Nah, contohnya apa, untuk apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, apa yang mereka lakukan. Nah kemudian contohnya lagi untuk mengapa Laksamana Tadasi Maida mau mempersilahkan rumahnya digunakan untuk tempat menyusun naskah proklamasi. Nah, siapa saja tokoh yang berperan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia misalnya. Di mana, kapan, bagaimana. Coba anak-anak ibu buat ya untuk latihannya. Ya, semangat anak ibu dalam mengerjakan latihan ya. Baiklah, sekarang anak ibu. Nah, negara Indonesia itu dibangun berdasarkan persatuan anak-anak ibu. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah anak-anak ibu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Coba anak-anak ibu bayangkan apa yang terjadi. Tentunya proklamasi kemerdekaan tidak akan dapat kita raih. Kita tidak akan pernah merdeka apabila para pejuang bangsa kita zaman dahulu tidak bersatu. Ya anak-anak ibu. Jadi walaupun mereka berbeda-beda daerahnya, asalnya mereka tetap bersatu. Dengan bersatu dapat mencapai tujuan, sehingga negara kita Indonesia bisa merdeka. Begitu anak-anak ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh anak-anak ibu. Nah, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.